Assalamualaikum. Sudah siap belajar? Sudah ya? Oke baik, sebelum kita belajar hari ini, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Kurnia, tolong dipimpin doa. Semua siap, doa mulai. Doa selesai, bersalam pada Pak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun? Ya, tabi oi? Ya, oke, baik, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Yusuf. Yusuf kemana? Sakit. Yoel? Sakit juga. 3 orang ya berarti ya? Baik, kita di minggu lalu telah belajar mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Ada bentuk-bentuk globalisasi, ada apa aja antaranya? Globalisasi bidang ekonomi, bidang iptek, apa lagi? Teknologi, budaya, transportasi. Itu adalah bentuk-bentuk globalisasi. Jadi dari orang yang nggak punya bisa punya banyak perusahaan, TV, kemudian mall, kemudian properti, itu punya Khairul Tanjung. Melalui pembelajaran PBL serta metode diskusi tanya jawab, siswa diharapkan mampu menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan baik. Tapi sebelum ini Bapak bagi kelompok dulu aja ya. Khairul Anwar dan Ryan ingin memberikan soal pretest ke kalian. Bapak ingin mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi dampak negatif, dampak positif dan dampak negatif globalisasi ya. Silakan ditulis nama, kelas. Sudah selesai semua ya? Baik, perhatikan ke depan. Kita akan pelajari dampak positif dan dampak negatif, tapi hari ini kita akan belajar mengenai dampak positif globalisasi. Ada 7 dampak positif globalisasi. Yang pertama adalah berkembangnya iptek. Dampak positifnya, iptek adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini dampak pertama dari dampak positif dari globalisasi. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ini gambar apa? Hah? ATM mini, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ada yang mau bertanya tentang dampak positif globalisasi? Silakan. Yang punya pertanyaan? Ini LKPD ya. Silakan kalian nanti tuliskan nama dengan nama kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan nama anggota kelompoknya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba perhatikan video ini dulu ya. Video ini dulu. Ada suara. Sebentar. Iya, tentu akan aneh jika ada satu. Sobat Janja, di zaman yang semakin canggih ini, teknologi sudah meluas ke seluruh penjuru dunia. Tentu akan aneh jika ada satu tempat di dunia ini yang bahkan belum tersentuh dengan teknologi. Namun ternyata, ada juga satu suku terpencil yang masih
Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Waktunya 10 menit, silakan. Ya, boleh. Ada yang sulit? Ada. Ini dampak positifnya, Pak. Dampak positif yang apa itu? Yang perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Kan kalian punya semua kan alat komunikasi kan? Nah, keterbukaan informasi. Kan dari alat komunikasi kalian apa alat komunikasinya? HP. Nah, itu kan ada informasi semua kan di situ kan? Kalian mau cari apa aja kan ada di situ kan? Nah, itu bentuknya. Yang kebagian kepala ini berarti maju duluan ya? Wah. Ayo, kelompok 4 maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel koran secara online atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet? Tentunya kamu dimudahkan dari media internet. Selain itu, kamu juga mendapatkan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. 2. Meningkatkan efektivitas dan Efisiensi. Belum, Pak. Belum sampai situ. Oke. Kalau contoh nyatanya tadi apa? Perkembangan informasi dan komunikasi tadi? Berita di televisi, Berita di televisi dan ada artikel koran secara online atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap ya. Selanjutnya diundi lagi nggak ini? Atau ada yang mau sukarela maju? Diundi lagi ya. Ya, kelompok sini ya. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang tepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Contoh dalam bidang pertanian, contohnya berkembangnya alat pemanen padi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Efisien adalah dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas yang dengan tepat. Contoh dari efektivitas dan efisiensi untuk mempersingkat waktu pemanenan. Oke, jadi contohnya tadi untuk 2 kasus itu 1 contoh ya, mesin panen padi ya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi juga sebagai bentuk dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, dipersilahkan temannya yang mau tanya. Silakan untuk bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Apa yang dimaksud efektivitas
Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum. So, kita akan ketemu lagi jam 9. Jadi buku IPS-nya besok dibawa. Kita besok jam 9 akan membahas mengenai dampak negatif globalisasi. Silakan kalian baca dulu dampak negatif globalisasi di rumah agar besok lebih siap. Oke, sebelum itu kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini tadi bentuk globalisasi, dampak positif globalisasi ada apa yang pertama? Berkembangnya apa? Dampak ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, taraf hidupnya meningkat, ekonominya meningkat, taraf hidupnya meningkat. Kemudian komunikasinya semakin cepat dan mudah. Yang terakhir, iya, komunikasi dan keterbukaan informasi. Itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Besok kita akan kembali mempelajari dengan model yang sama ya. Seperti ini, diskusi, tanya jawab. Tapi Bapak evaluasi nanti kelompok-kelompoknya akan Bapak bagi kembali besok ya. Besok mengenai dampak negatif, yang perlu disiapkan apa ya? Pertanyaan. Ya, yang pertama laporan kalian ini nanti dilengkapi, dikumpulkan besok. Yang kedua, siapkan satu orang satu pertanyaan ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak kasih pesan tadi ya ke kalian, jaga lingkungan kita, lingkungan hidup kita. Kemudian karena ini kita mempelajari dampak positif globalisasi, kalian harus bisa memaksimalkan dampak positif globalisasi. Sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul yang dulunya nggak ada. Contohnya YouTuber. YouTuber ini salah satu pekerjaan yang muncul dari dampak positif globalisasi. Adanya keterbukaan informasi, berkembangnya alat komunikasi. Ini muncul YouTuber, TikToker, selebgram, ya, hackers, ya. Dan itu muncul ketika zaman sekarang. Zaman Majapahit dulu nggak ada itu, ya, nggak ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, kalian harus bisa memaksimalkan itu, memanfaatkan itu, khususnya untuk meningkatkan hasil belajar kalian sebagai peserta didik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Tadi pertanyaannya Dampak negatif, ya. Dampak negatif globalisasi. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.